Sebagian besar orang yang masuk ke dunia kripto itu cuma pengen cuan dan gak terlalu mikir soal teknologinya, dan itu wajar. Tapi masalahnya, kalian bakal jauh lebih percaya diri dalam berinvestasi kalau ngerti teknologi di balik kripto. Nah, teknologi apa yang digunakan? Namanya adalah blockchain. Oke, jadi apa itu blockchain? Coba kalian bayangkan ini. Blockchain itu seperti catatan transaksi yang disimpan bukan di satu tempat, tapi di banyak komputer di seluruh dunia yang saling terhubung satu sama lain. Sehingga datanya itu tidak terpusat, tapi terdistribusi dan terdesentralisasi. Berbeda dengan sistem konvensional yang biasa dipakai oleh bank, yaitu sistemnya terpusat hanya di bank. Jadi setiap transaksi yang ada itu cuma diketahui oleh pihak bank saja. Bahayanya jika server mereka dirusak atau diserang, maka semuanya bisa down. Tapi di blockchain datanya tersebar ke banyak komputer yang saling terhubung. Jadi nggak ada satu titik lemah yang bisa dihancurkan. Masalah terbesar di internet sekarang adalah keamanan dan kepercayaan. Data gampang bocor, transaksi bisa dimanipulasi, dan hacker semakin pintar. Tapi kita malah harus percaya penuh pada satu pihak, yaitu hanya bank, perusahaan, atau institusi. Maka, blockchain hadir buat ngejalanin transaksi tanpa harus percaya pada satu lembaga tertentu. Karena setiap transaksi yang terjadi akan dicek dan divalidasi oleh banyak komputer. Setiap transaksi dimasuki ke sebuah blok, dan blok-blok ini saling terhubung membentuk rantai. Begitu data masuk, tidak bisa dihapus, tidak bisa diedit, tidak bisa dimanipulasi. Untuk mengubah satu data saja, kamu harus nge-hack seluruh rantai bloknya, dan itu hampir mustahil. Tapi meski blockchain begitu canggih, tetap masih memiliki masalah. Teknologi yang sama ini punya kelemahan besar, yaitu skalabilitas. Contoh, jaringan besar seperti Bitcoin atau Ethereum hanya bisa proses beberapa transaksi per detik, maka biayanya bisa naik dan transaksinya bisa dipending. Disinilah konflik muncul, di mana teknologi keren yang super aman ini bisa dipakai oleh jutaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Disinilah konsep konsensus berperang. Konsensus itu semacam kesepakatan bersama yang bikin jaringan tetap jalan. Dan dua konsensus yang paling perlu kamu tahu adalah: 1. Proof of work dipakai Bitcoin. Butuh komputer yang super kuat untuk memecahkan teka-teki matematika. Ini yang bikin jaringan Bitcoin sangat aman, tapi juga boros energi dan lambat. 2. Proof of stake POS dipakai Ethereum sekarang. Validatornya cukup men-stake koin mereka untuk bantu mengamankan jaringan. Lebih cepat, lebih hemat energi, dan lebih efisien. Selain itu, banyak tim developer yang juga sedang membangun solusi baru seperti Layer 2, Layer 3. Intinya, biar blockchain bisa menangani lebih banyak transaksi, lebih cepat, lebih murah, dan lebih ramah pengguna. Dan kalau suatu saat teknologi blockchain sudah dipakai massal, otomatis harga kripto besar kemungkinan ikut naik. Karena teknologi yang berguna itu pada akhirnya dipakai oleh banyak orang. Intinya, kamu yang ingin masuk ke dunia kripto bukan hanya sekedar ikut FOMO-FOMOan, tapi beneran pengen berinvestasi, pengen belajar di industri ini. Sangat penting kalian untuk belajar teknologi di balik kripto. Kalau kalian suka video seperti ini, bisa coba subscribe channel YouTube ini agar bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang serupa.